yang percaya dalam Tuhan Yesus dibawa untuk tinggal bersama dengannya selama-lamanya. Bukan di rumah yang terbatas, bukan di rumah yang disiapkan manusia, rumah yang disediakan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dan yang datang, yang menjemput bukan malaikat maut, tetapi adalah Tuhan Yesus. Itulah pembedaan janji. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Di dalam ibadah penghiburan ini Tuhan, kiranya Tuhan yang hadir menyapa setiap hati, terutama untuk Ibu Frida, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu, serta seluruh keluarga besar Aritonang, keluarga besar Silalahi, dan seluruh keluarga besar rekan-rekan sahabat Bapak Edward Aritonang. Dan kiranya Roh Kudus yang mengurapi hamba untuk menyampaikan firman, sehingga setiap kata yang diucapkan hanya firman dan urapan Roh Kudus. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, Roma 14 ayat 7 dan 8 yang sudah tertulis dengan lengkap di dalam lembaran liturgi bersabda demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mengapa kita seringkali sedih, kehilangan, dan akhirnya larut dalam kesedihan dan kehilangan? Karena kita seringkali hanya mengingat hidup untuk Tuhan, tapi kita lupa kita diberi hidup, kita pun diberi kesempatan mati. Mati itu bukan sebuah akhir, tetapi sebuah kebenaran, kehidupan yang lebih berharga dari kelahiran. Karena kita disediakan, dijemput, dan tinggal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya dengan tubuh yang baru. Saudara-saudara, renungan kita malam ini adalah hidup dan mati untuk Tuhan dan milik Tuhan. Saya mengenal Bapak Edward Aritonang sudah cukup lama, dan ada banyak hal yang saya belajar dari beliau tentang hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam profil atau status beliau di WA, apa yang tertulis di saya? Always do the best. Dan itulah yang tidak hanya ditulis, itulah yang dipraktekkan dalam hidup. Tidak hanya dengan bangga menceritakan dan selalu memotivasi, dari semenjak Tuhan memberi kesempatan beliau untuk sekolah sampai sekolah kepolisian, yang ada di dalam pikiran dan hidup beliau adalah always do the best. Jadi kalau kita bertanya, hidup untuk Tuhan itu seperti apa? Banyak orang mengatakan hidup untuk Tuhan itu doanya banyak, baca Alkitabnya banyak, ibadahnya banyak, amalnya banyak. Tetapi kadang-kadang lupa bahwa ternyata bukan hanya soal ibadah dan seremonial ibadah. Hidup untuk Tuhan itu adalah menghargai kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan. Selama hidup, selama diberi kesempatan sekolah, selalu
mengerjakan yang terbaik. Ketika diberi tugas, selalu mengerjakan yang terbaik. Ketika dalam rumah, selalu mengerjakan yang terbaik. Untuk istri, untuk anak-anak, dan untuk menantu, dan untuk cucu. Dan ketika di gereja, dia selalu melakukan yang terbaik. Apa yang saya lihat, saudara? Bukan hanya sekedar mendorong orang melakukan yang terbaik, bukan hanya planning yang terbaik, tetapi selalu dicek secara detail. Sudah dikerjakan belum? Sampai sejauh mana? Secara runtut. Bahkan maaf, tidur pun mungkin bisa dia boleh bertanya soal rambut. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang menduga Bapak Edward Aritonang akan pulang dalam keadaan sehat. Waktu sakit, kita semua berpikir dan berharap beliau berobatnya cepat sembuh dan pulih. Karena tidak ada sebuah keluhan yang sangat-sangat berat. Bapak Ibu tahu, pada waktu beliau sedang sakit, yang dipikirin rapat PSKD. Ketika menggigau, yang diucapkan rapat PSKD. Baiklah Bapak Ibu. Pada waktu beliau akan kateter, tidak sengaja kita kemudian berkumpul berdoa di rumah. Bapak Ibu tahu apa yang disampaikan beliau. Yang dipikirin adalah anak-anaknya, pesan-pesannya. Bahkan saya masih ingat PR yang diberikan pada saya untuk anak. Saudara, bayangkan detail untuk Aldo dan pesan. Kalau begini nanti kita tolong Pak Pendeta ya. Bapak Ibu, itu diucapkan dari hati dan tidak bisa kita mungkiri. Akhirnya kita akan mengatakan kita semua kehilangan, karena apapun yang diberikan kesempatan oleh Tuhan padanya, dia selalu secara detail mengerjakan sebaik-baiknya dan selalu mungkin. Sampai kapanpun, sampai mantu, sampai cucu, semuanya dipikiri dan semuanya dilakukan yang terbaik. Ketika hari Selasa atau Senin siang saya di rumah sakit berdoa sama Aldo, kalimat yang pertama yang keluar dari beliau apa? Iwan, foto. Sudah, foto. Itu yang diucapkan. Kita melihat beliau, terus saya tanya, Bapak ngantuk? Ya, kalau gitu Bapak tidur aja. Sudah. Dia selalu mengingat setiap peristiwa itu secara detail, dan yang saya rasakan adalah betul-betul saya belajar hidup untuk Tuhan. Hidup milik Tuhan itu adalah tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Always do the best. Di dalam setiap hal, di dalam setiap apapun, sampai perkara yang kecil pun, dalam kepanitiaan apapun, selalu dicek satu-satu. Rekan-rekan di sini ada yang pernah bersama-sama beliau berangkat ke Sumatera, keliling dari tempat ke tempat beberapa kali. Bapak Ibu boleh tanya dengan mereka, selalu dicek setiap persiapan pelaksanaan. Padahal beliau yang diminta itu, tetapi beliau sampai akhirnya, saya ingat beberapa tahun yang lalu salah satu rombongan itu sampai di tempat itu tiba-tiba sakit. Apa yang terjadi kemudian? Pak Edward mengatakan, bagaimana kalau pulang minum di hotel saya? Beliau belum pulang meninggalkan rombongan. Padahal kita rombongan itu akan nginep di situ. Akhirnya rombongan itu, karena Pak Edward tidak meninggalkan rombongan, dia selalu memastikan semuanya dalam keadaan baik. Dan kemudian dia menghantar pulang sehat sampai sini.
biarlah kita hari ini boleh belajar hidup untuk Tuhan. Kita diberi kesempatan, semua kesempatan yang baik saat kita masih muda, saat kita sudah purnawirawan, saat kita tidak sekesit dulu. Tetapi biarlah kita tidak kehilangan jati diri, hidup bagi Tuhan, karena hidup saya ini milik Tuhan. Marilah untuk Ibu Frida, Robert, Aldo, Tisyana, Noah, Maura, dan seluruh adik-adik keponakan dan keluarga semua. Ada satu hal yang hari ini perlu kita ingat. Kita tidak bisa meminta siapa orang tua kita. Tapi kalau Tuhan memberikan seorang ayah, seorang kepala keluarga, seorang suami yang hidup untuk Tuhan dan hidup milik Tuhan sampai akhir hidupnya, biarlah kita hanya mengatakan itu adalah berkat Tuhan. Dan kita sesungguhnya diberikan puluhan tahun hadirnya Pak Edward di tengah-tengah. Biarlah itu yang kita ingat. Biarlah luka karena kehilangan ini kita bawa kembali di tangan Tuhan, supaya Tuhan mengukir luka-luka itu, sehingga hidup kita juga hidup untuk Tuhan, hidup milik Tuhan, dan mengatakan goresan karya hidup Bapak Edward Aritonang bagi keluarga, bagi setiap pribadi tidak akan pernah sia-sia, dan kita akan lanjut. Itulah hidup untuk Tuhan. Lalu bagaimana firman Tuhan mengatakan mati juga untuk Tuhan, mati itu milik Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin Bapak Ibu bisa merasakan bahwa Bapak Edward pun juga pernah merasakan kehilangan teman-temannya, sahabatnya, dan seluruh orang yang dikasih. Tetapi apa yang kita belajar ketika beliau mau mengangkat mati untuk Tuhan, mati milik Tuhan, bahwa dia berjuang sampai akhir. Dia terus berkarya sampai akhir, dan dia tidak pernah menyerah, karena dia akan mengatakan kepada kita hari ini, mati untuk Tuhan, mati milik Tuhan. Karena sebelum beliau meninggal, dan sebelum kita pun tahu apa yang akan terjadi, saya tidak pernah lupa ketika kita berdoa bersama melalui tidak janjian. Beliau telepon mau didoakan, salah, kemudian ternyata saya di dekat lokasi rumah beliau, lalu akhirnya mampir. Itu tidak janjian. Saudara, ternyata di situ seolah-olah, kalau saya ingat sekarang, dia mau mengatakan tidak semuanya yang saya ada di hati saya akan bisa saya kerjakan sendiri. Dia pesan itu untuk Ibu Frida, dia pesan untuk Robert, dia pesan untuk saya. Mari kita lanjut. Jadi ketika beliau mati, dia masih ingat ada tugas yang Tuhan harapkan untuk kita teruskan. Bapak Edward Aritonang sebagai kepala keluarga sudah selesai tugas, sudah pulang ke rumah, tempatnya sudah jadi, Tuhan Yesus yang menjadi. Sekarang saatnya Bang Robert yang akan melanjutkan, dan pasti bisa dengan kekuatan Tuhan. Apa yang selama ini menjadi kerinduan, menjadi harapan, menjadi tugas panggilan dari Tuhan untuk beliau, untuk dikerjakan di tengah-tengah keluarga, itulah pesan. Mari lakukan. Kesedihan ini tidak bisa hilang, kesedihan ini tidak bisa dilupakan. Tapi kesedihan ini akan memacu kita dan mengatakan dia sudah selesai.
dia telah meninggal bersama Tuhan dan mati untuk Tuhan karena dia titipkan pesan. Untuk Ibu Frida, Pak Edward sudah puluhan tahun hidup bersama dengan dia. Dan 47 tahun. Sedih pasti, kehilangan pasti tidak tergantikan. Tetapi percakapan pada saat itu mau mengajak itu, ingatlah anak-anak, mantu dan cucu-cucu, jangan lupa untuk harus saat ini menjadi ibu, tapi sekaligus menjadi bapak, mendoakan. Tidak bisa gesit seperti anak muda, tetapi hati, semangat tidak boleh padam. Setiap apapun yang dikerjakan, kerjakan yang selalu kerjakan yang terbaik untuk semua. Maka tidak akan pernah sia-sia 47 tahun Tuhan memberikan suami yang terbaik. Kesedihan harus kita hadapi, harus bangkit. Anak-anak mantu saya dan cucu-cucu saya, masa depan mereka, saya tidak boleh larut dalam kesedihan. Saya harus sehat. Ronaldo, saya percaya Bapak sangat mencintai. Apapun yang dia lakukan sampai akhir hayat hidupnya, apa yang dia kerjakan di rumah itu, itulah sebetulnya hatinya. Sesungguhnya dia sangat mencintai. Dan dia kerjakan segenap hati, selalu mengerjakan yang terbaik untuk kita. Maka pesannya pada hari itu, jangan lupa untuk apa yang harus selalu mengerjakan terbaik di dalam Tuhan. Saya percaya Tiziana sebagai menantu, tidak hanya menantu, berkali-kali beliau ucapkan anak, cucu-cucu yang sangat dicintai, punya hati untuk masa depan, sehingga nama cucu dipasang dengan harapan berhasil. Ya. Ketika sedih mengingat opung, ingat statementnya, always do the best dalam Tuhan. Saudara-saudara, sebagai penutup, saya mencoba malam ini merefleksi, seandainya Bapak Edward Aritonang diberi kesempatan menyampaikan pesan terakhir untuk istri, anak-anak, mantu, cucu, dan juga untuk semua saudara, kira-kira Pak Edward akan menyampaikan apa? Tulisan ini, tulisan isi hati saya, sepengenalan selama puluhan tahun dengan Pak Edward. Kalau Pak Edward malam ini mau memberi pesan kepada seluruh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, maka saya mencoba akan membacakan apa yang menurut hati saya Pak Edward akan ucapkan. Istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah berduka atas kepergianku. Kepergianku akan mengingatkanmu pada suatu kehidupan baru. Aku telah bebas dari duka nestapa duniawi ini. Telah bebas dari lembah duka yang sudah berlalu. Aku mendahuluimu, menelusuri jalan emas menuju rumah nan permai yang telah disediakan Tuhan Yesus bagiku. Tugasku di dunia sudah
aku selesaikan dengan setia dan baik untuk Tuhan. Sekarang aku beristirahat bersama Tuhan Yesus. Aku mendahuluimu untuk menemui mereka yang juga mengasihiku. Mereka menantiku bersama anak Allah. Bila kepergianku meninggalkan rasa kehilangan, istilah itu dengan kenangan manis yang sudah tercipta di antara kita. Keluargaku yang terkasih, janganlah bersusah hati karena kepergianku. Aku pergi untuk memenuhi panggilan Allah yang sangat baik padaku. Aku pergi untuk bernyanyi, bersukaria dalam jemaat yang bersukacita. Keindahan surga lebih berharga dari kemuliaan dunia. Keluargaku yang terkasih, kehidupan di dunia ini memang sungguh terasa sangat cepat sekali. Pesanku padamu, jika kita hidup, kita hiduplah untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sekarang, siapkan dirimu untuk bertemu denganku dengan tetap setia, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan melaksanakan hidup yang setia dan bertanggung jawab dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan sanggup keyakinan kita ini tadi, hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, karena hidup dan mati adalah milik Tuhan. Dengan pujian ke rumah tempat yang senang.
sekalipun kami kehilangan sedih dalam duka yang tidak terungkapkan dengan kata-kata, sekalipun di depan kami terbaring tubuh Bapak Edward Aritonang yang kami kasihi dan sudah tidak bisa memberikan pesan secara kata-kata, kami mohon kepadamu Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hudak-hudak tak raja sila lagi. Kami mohon kepadamu Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, kiranya Tuhan saat ini kami boleh mengucap syukur karena Tuhan sangat baik, memberikan suami, orang tua, dan kehidupan yang luar biasa. Dan kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan atas kehidupan Bapak Edward Aritonang. Dan saat ini kami juga memohon kepadamu Bapa, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, penghiburan, ketabahan, semangat yang luar biasa, kesehatan kepada Ibu Frida Aritonang, Boru Silalahi, kepada Bang Robert Aritonang, Ronaldo Aritonang, Tiziana Aritonang Boru Sinaga, bersama dengan Noah dan Namora Aritonang yang terkasih. Kiranya Tuhan dalam masa perkabungan ini mereka diberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan, sampai dengan kemampuan dari Tuhan mereka akan mensemayamkan dan memakamkan tubuh ini dengan yang terbaik. Berkati semua upacara, semua ibadah, semua acara adat, supaya benar-benar Tuhan dapat memuliakan Tuhan dan menjadi kekuatan dan penghiburan, dan yang menceritakan tentang kasih dan kekuatan Tuhan kepada setiap orang. Selanjutnya kami menyerahkan tugas yang belum dilaksanakan oleh Bapak Edward Aritonang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan ekstra untuk Ibu Frida dan Bang Robert untuk terus berjuang dan membawa seluruh perjalanan keluarga ini seperti yang Tuhan rancang, seperti yang telah digariskan oleh Tuhan melalui Bapak Edward Aritonang. Dan berkati juga Ronaldo, dan biarlah Tuhan masa depannya di dalam kasih setia Tuhan. Akhirnya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan dalam kesedihan, duka, dan kehilangan. Kami mohon peluklah, kuatkan, teguhkan, dan berkati seluruh keluarga yang ditinggalkan, terutama istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu, seluruh keluarga besar, seluruh saudara, seluruh rekan-rekan sepelayanan, seluruh sahabat-sahabat semua. Kiranya Tuhan, kehidupan Bapak Edward Aritonang bukan hanya diingat dan dikenang, tetapi bisa menginspirasi dan membawa kami dekat, setia kepada Tuhan, hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Hidup dan mati adalah milik Tuhan. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan untuk Bapak Ibu yang tidak bisa, tidak apa, silakan duduk. Kita akan mengucapkan selamat jalan untuk Bapak Edward Aritonang, dan kita yakini dia sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Amin.
Edward Aritona. Kami siap belajar untuk hidup bagi Tuhan dan mati bagi Tuhan. Dan kami siap belajar hidup dan mati adalah milik Tuhan. Tuhan mengutus kita dan bersabda, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 1. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Silakan duduk. Kata penutup